wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada saat ini dalam kondisi insya Allah sehat walafiat, walaupun di tengah pandemi corona ini, dan kita bisa bertemu via online. Dan tak luput salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasul dan Nabi kita Muhammad SAW, yang mana telah mengantarkan peradaban manusia dari zaman jahiliyah menuju ke zaman modern yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya ini. Ya, seperti yang telah kita rencanakan berdasarkan rundown kita, pertama yaitu acara ini dibuka dengan pembukaan. Setelah itu ada tilawah yang akan surat At-Taubah ayat 100 yang akan dibacakan oleh Akhi Fatah Adi Barif. Setelah tilawah ada pemateri yang akan disampaikan oleh Muhammad Devandra Oktavianto. Dan setelah pemateri ada diskusi tanya jawab. Dan setelah diskusi tanya jawab ada dokumentasi, supaya teman-teman nanti di dokumentasi minta tolong mungkin yang bersedia menghidupkan video dihidupkan supaya kita bisa mengambil foto itu. Setelah itu penutupan. Langsung aja kita persilahkan Akhi Fatah Adi Barif untuk tilawahnya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali, Akhi Fatah Adi Barif, suaranya bagus sekali. Dan berikutnya bagi teman-teman yang ingin bersedia menghidupkan video, silakan dihidupkan videonya. Dan ya, saya persilahkan Akhi Devandra Oktavianto, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Gue ada ini, bisa di share screen nggak? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita izin kita semua hari ini di pagi yang cerah hari ini untuk bertemu, masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat iman. Tak lupa kita berikan salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dengan kegigihannya, dengan kesabarannya, dan dengan penuh perjuangan Rasulullah dan para sahabat, kita semua hari ini bisa menikmati keindahan Islam dan segala kebaikannya dan peradabannya, kebudayaannya juga. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Panitia Mikail yang telah tetap beristiqomah dalam menjalankan tugasnya, dalam tetap mengadakan pengajian kita hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Senang sekali saya hari ini bisa bertemu dengan teman-teman sekalian hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berdongeng, berkisah tentang Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Sebenarnya lebih ada transisi antara periode Rasulullah kepada periode Abu Bakar As-Siddiq. Ya, teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya ketika kita melihat peradaban Islam, banyak sekali perkara-perkara sosial, ekonomi, dan politik yang bisa kita tarik permasalahannya dan solusinya kepada permasalahan kita hari ini. Terkadang kita seringkali berbicara Islam dari perspektif agama, dari perspektif ibadah, tapi jarang sekali kita melihat perspektif bagaimana Islam merubah kebudayaan, bagaimana Islam merubah sebuah perkampungan yang berada di tengah gurun, yang dimana sukunya tidak terdidik, bahkan literasi di sana sangatlah minim. Tetapi kalau kita melihat dari semua ideologi yang ada di muka bumi ini yang telah berkembang ratusan tahun, dari sosialisme, demokrasi, dan lain sebagainya, Islam juga sebenarnya sudah teruji secara empiris. Kenapa? Karena dia bisa merubah sebuah tatanan masyarakat hanya dalam 30 tahun, teman-teman sekalian. Kalau kita kita ambil rata-ratanya 30 tahun. Dan tidak ada ideologi di dunia ini yang bisa merubah tatanan masyarakat dalam waktu secepat itu, apalagi dari sebuah perkampungan yang awalnya tidak terdidik, bahkan tidak berbudaya dan tidak beradab sama sekali. Jadi kita sangat perlu sebenarnya untuk menelaah Islam tidak hanya dari segi ibadah, tetapi juga dari segi sosial, ekonomi, politiknya. Nah, teman-temanku sekalian, sebelum kita masuk ke periode Abu Bakar As-Siddiq, ada baiknya kita melihat kondisi masyarakat Islam ketika Rasulullah wafat. Nah, apa yang Rasulullah tinggalkan ketika beliau wafat? Beliau meletakkan identitas Islam. Beliau meletakkan dasar-dasar agama, tetapi yang paling penting adalah beliau meletakkan identitas Islam. Karena identitas Islam ini sangat penting. Mengapa? Karena yang perlu teman-teman kita ketahui juga bahwasanya perang antara kaum mukmin dan kaum kafir Quraisy adalah perang saudara. Kalau misalkan identitas kesukuan, kebangsaan berada di atas identitas sebagai seorang muslim, maka tidak mungkin para sahabat dapat berperang melawan kafir Quraisy dengan sepenuh hati demi tegaknya Islam. Yang kedua juga adalah meletakkan identitas Islam bisa menggabungkan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yang mana di masa itu karena gurun Arabia yang kering, tandus, kemudian air sulit dan lain sebagainya, maka serang menyerang antar kabilah itu adalah hal yang biasa sebenarnya. Terlebih juga kalau kita melihat kaum Muhajirin dan kaum Ansor, ini adalah dua suku yang berbeda. Di satu sisi kaum Muhajirin adalah orang-orang yang berdagang, kegiatannya, sedangkan kaum Ansor adalah petani. Kemudian juga meletakkan identitas Islam, menghapus dan menyelesaikan permasalahan antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Jadi ini kaum Ansor terdiri dari dua Bani, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kalau kita melihat kepemimpinan Rasulullah SAW, Rasulullah sejatinya selalu memimpin dengan musyawarah. Walaupun beliau itu raja, walaupun beliau itu pemimpin yang
yang mana pasti pengikutnya akan mengikuti tanpa pandang bulu, tanpa ada keraguan sedikit pun, tetapi Rasulullah adalah pemimpin yang demokratis. Segala perkara yang tidak ada hubungannya dengan langit, maka Rasulullah akan diskusikan dengan para sahabat. Sebagai contoh pertama adalah perkara tawanan perang. Suatu ketika kaum mukmin melawan kafir Quraisy berperang, dan dari kaum mukmin menawan beberapa tahanan dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah berdiskusi dengan para sahabat, yaitu kita apain nih tahanan perang ini? Ada yang mengusulkan dilepasin aja lah karena mereka kan masih saudara kita, atau dilepasin aja tapi dengan tebusan. Dan kemudian juga ada dari sahabat Umar bin Khattab mengatakan, wah nggak bisa, ini kan kafir Quraisy, kita menegakkan Islam, harus sebaiknya kita penggal ini, kita bunuh itu. Nah, kemudian Rasulullah memilih untuk melepaskannya dengan tebusan, kalau nggak salah ya, antara melepaskan dengan tebusan atau melepaskan saja, karena mempertimbangkan dia masih saudara. Karena dalam peperangan tersebut, ingat loh, ada sepupu melawan sepupu, ada ayah melawan anak, dan sebaliknya, ada keponakan melawan pamannya sendiri. Ketika Rasulullah memilih pilihannya, datanglah firman Allah Subhanahu wa taala di malam harinya yang membenarkan pilihan Umar bin Khattab, bahwasanya jangan kita berlunak hati kepada kafir Quraisy demi tegaknya Islam. Kemudian contoh kedua adalah ide Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ini kan sahabat yang datang dari negeri Syam, ya. Suatu ketika kafir Quraisy ini berkolaborasi bersama suku-suku Arab sekitar, bersama kaum Yahudi juga di Madinah. Lalu Rasulullah berdiskusi dengan para sahabat. Bagaimana kita melawan? Kita pertama kalah jumlah. Lalu bagaimana kita dapat melawan kafir Quraisy tersebut? Lalu Salman Al-Farisi memberikan idenya untuk menggali parit. Ketika menggali parit, maka kafir Quraisy ini kelabakan, karena ini bukanlah strategi perang yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa Arab. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kepemimpinan Rasulullah yang musyawarah ini, kepemimpinan Rasulullah diikuti oleh para sahabatnya sampai dengan periode Ali bin Abi Thalib. Lalu apa permasalahan yang timbul atas kematian Rasulullah? Yang pertama, perebutan kepemimpinan, karena Rasulullah SAW tidak menunjuk seseorang secara eksplisit dari kalangan para sahabat atau membuat majelis sekedar untuk mendiskusikan bagaimana cara memilih pemimpin selanjutnya. Walaupun nanti kita akan lihat bahwasannya ada indikasi-indikasi Rasulullah SAW dalam memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin berikutnya. Kemudian kaum Yahudi dan Nasrani juga kembali menggeliat. Lalu bermunculan kaum murtadin yang nanti kita insya Allah akan bahas, dan bermunculannya kaum munafikin. Jadi ada yang menganggap bahwa zakat itu adalah upeti kepada Rasulullah, kemudian tidak dilaksanakannya kembali sholat Jumat, dan ini peperangan antara kaum mukmin dengan kaum murtadin, kaum munafikin akan menjadi inti utama permasalahan di masa Khalifah Abu Bakar. Jadi secara garis besar, kalau kita mau mendefinisikan apa sih permasalahan utama di masa Abu Bakar As-Siddiq, adalah disintegrasi umat muslim. Nah, peristiwa Saqifah Bani Sa'idah dan pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi ketika berita tentang Rasulullah ini wafat, sekelompok Bani Hazraj langsung menginisiasi untuk membuat sebuah pertemuan dalam memilih pemimpin umat muslim. Nah, dari situ, di saat jenazah Rasulullah ini masih terbujur kaku, mereka langsung menginisiasi menginisiasi sebuah pertemuan untuk memilih pemimpin berikutnya. Dan ini kita melihat bahwa ini adalah ambisi politik Bani Hazraj. Di situ ia mengusulkan seorang bernama Sa'ad bin Ubadah, dikarenakan Sa'ad bin Ubadah ini adalah seseorang dari kaum Bani Hazraj
yang mau dijadikan pemimpin sebelum kedatangan Rasulullah ke Madinah. Dan kita bisa melihat ambisi politik Bani Khazraj ini dari alasan-alasannya, seperti ia ketakutan bahwasannya kita bisa lihat, kita bisa melihat bahwa kaum Ansar berargumentasi bahwa dakwah Rasulullah itu baru berhasil ketika beliau berhijrah ke Madinah. Kaum Ansar takut kemuliaan kota Madinah sebagai kota dakwah Rasulullah, sebagai kota di mana ilmu dan dakwah Islam berkembang, dan mereka takut juga bahwa bukti kecintaan Rasulullah kepada kaum Ansor akan hilang apabila tampuk kekuasaan diambil oleh kaum Muhajirin. Bisa aja nanti tiba-tiba kalau misalkan kepemimpinan diambil oleh kaum Muhajirin, maka struktur pemerintahan akan dipindahkan kembali ke Mekah gitu ya. Jadi ini sebuah ketakutan yang sebenarnya bisa dibilang masuk akal. Nah, tapi di sisi lain, apabila kekuasaan diambil oleh Bani Khazraj, maka bisa muncul potensi konflik yang telah terkubur lama untuk muncul kembali antara Bani Khazraj dengan Bani Aus. Nah, di saat jenazah Rasulullah masih terbujur kaku, di sampingnya ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, kaum Muhajirin datang kepada mereka dan kemudian mengatakan, wah ini kaum Ansor nih sedang melakukan pertemuan untuk memilih pemimpin selanjutnya. Ketika itu di tengah perjalanan, ada dua orang salih Ansor yang bernama Uwaim bin Sa'idah dan Ma'an bin Adi yang berusaha menghalang-halangi kaum Muhajirin dengan mengatakan, mau kemana saudara-saudara? Uruslah urusan saudara-saudara sendiri, biarkan ini menjadi urusan kami. Yang artinya, ini urusan kaum Ansor gitu. Secara implisit ya, ini urusan kaum Ansor. Udah kaum Muhajirin urus urusan kaum Muhajirin, kemudian kaum Ansor urus aja urusan kaum Ansor. Tetapi alhamdulillah Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan sahabat yang lain tidak menggubris usaha ini dan tetap menghadiri pertemuan. Nah, di dalam pertemuan tersebut ya kita tahu sendiri ya gimana ya orang Arab gitu kan, berantem, beradu argumen gitu kan. Kalau kita ngelihat di Masjid Arab mungkin agak serem kan ngelihat anak-anak kecilnya tuh main pukul-pukulan dan lain sebagainya. Nah, di dalam pertemuan tersebut umat muslim terpecah menjadi 3 kelompok. Ada seseorang dari segolongan kaum Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubadah dari kalangan kaum Ansor. Kemudian ada yang mendukung Abu Ubaidah dari kalangan kaum Muhajirin, dan ada yang mendukung Ali bin Abi Thalib dari kalangan Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah, karena Ali bin Abi Thalib masihlah menantu Rasulullah dan sepupu. Nah, ini kemudian di situ di dalam argumentasi itu kaum Ansor, kaum Muhajirin saling memberikan argumentasinya. Kaum Muhajirin berargumentasi bahwa mereka menderita bersama Rasulullah, mereka berhijrah bersama Rasulullah, dan mereka adalah yang paling pertama masuk Islam. Yang kedua, mereka mendapatkan keutamaan di Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Quraisy. Juga Nabi merupakan berasal dari kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy ini, apa sih keutamaan kaum Quraisy ini di tengah bangsa Arab? Kaum Quraisy ini walaupun mereka menyembah berhala, tetapi Allah berikan mereka keistimewaan untuk menjaga tanah suci. Dan ini Allah berikan keistimewaan tersebut dengan memberikan surat Al-Quraisy. Dan juga kaum Quraisy itu adalah bangsa yang ketika itu di tengah-tengah padang Arab adalah bangsa yang terkenal dengan pemimpin. Bangsa-bangsa yang kuatlah, super power lah kita bisa bilang di tengah bangsa Arab. Dan juga di sini kaum Muhajirin juga mengingatkan kaum Ansor bahwa ada potensi konflik yang lama bisa muncul kembali antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sedangkan kaum Ansor berargumentasi, oh ya seperti yang saya bilang tadi, kan
dakwah Rasulullah baru berhasil ketika beliau masuk ke Madinah. Dan mereka merasa bahwa diri mereka adalah pembela Rasulullah dan pembela agama Allah di saat kaum Quraisy malah berusaha memerangi bahkan membunuh Rasulullah. Nah, dari situ muncullah argumentasi-argumentasi. Ada argumentasi dari Abu Bakar As-Siddiq yang menyebutkan dan membenarkan kelebihan dari setiap kaum. Ia membenarkan setiap argumentasi dari setiap kaum, menekankan keutamaan kaum Quraisy di dalam Al-Qur'an. Dan juga di saat di saat perdebatan tersebut untuk menengahi Abu Bakar As-Siddiq mengambil kesempatan tersebut untuk untuk mencalonkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Nah, kemudian muncul juga respon-respon dari sekalangan kaum Ansor. Ada ya dari seorang yang bernama Al-Hubab bin Munzir yang benar-benar menolak dengan keras argumentasi-argumentasi tersebut dan malah memilih untuk membangun masing-masing negara. Jadi kita pisah aja, kita pecah saja, kita bikin satu negara untuk Ansar, kita bikin satu negara untuk Muhajirin. Tetapi di sisi lain juga ada seorang petinggi kaum Ansar yang bernama Bashir bin Sa'ad yang mendukung kaum Muhajirin, argumentasi kaum Muhajirin, dan lebih memilih kaum Muhajirin untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Nah, untuk ketika perdebatan semakin sengit, orang berteriak dan sebagainya, lalu langsung Umar bin Khattab mengatakan di dalam kitabnya namanya Bidayah wan Nihayah, kalau teman-teman ingin membaca, Abu Bakar, mana tanganmu? Langsung dikasih, langsung Umar bin Khattab mengatakan, aku membayat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika itu langsunglah semua orang di situ di pertemuan tersebut langsung membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidak ada orang-orang yang tidak ada orang-orang yang meragukan baiat tersebut karena alasan-alasan yang nanti kita akan bahas. Tetapi di situ Abu Bakar As-Siddiq langsunglah berpidato di hadapan para sahabat, kemudian beliau mencari Az-Zubair. Di mana Az-Zubair? Karena masih keluarga Rasulullah. Az-Zubair dipanggil, kemudian apakah kamu akan membaiatku atau memecah umat Islam? Kemudian Az-Zubair mengatakan, aku akan membaiatmu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dicari lagi, mana Ali bin Abi Thalib? Lalu Ali bin Abi Thalib juga ditanya dengan pertanyaan yang sama dan ikut membaiat Ali bin Abi Thalib. Nah, kita sekarang berbicara tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman sekalian, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah yang paling diutamakan oleh Rasulullah. Hal ini terrefleksi dalam pidato Rasulullah yang mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya ada seorang hamba yang disuruh untuk memilih antara kekal di dunia atau memilih apa-apa yang di sisi Allah, maka dia memilih apa-apa yang di sisi Allah. Ini adalah pidato yang Rasulullah berikan 5 hari menjelang beliau wafat. Ketika pidato itu disampaikan oleh Rasulullah, Abu Bakar langsung menangis. Dan para sahabat bingung, kenapa nih Abu Bakar nangis gitu kan? Itu menunjukkan bahwa Abu Bakar memiliki keilmuan, memiliki pemahaman yang melebihi dari sahabat yang lain. Kemudian juga Rasulullah kerap menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami sholat. Hal ini misalkan terlihat ketika beliau sakit dan diriwayatkan dari Abdullah bin Zam'ah, Rasulullah mencari ketika mau sholat dan azan dikumandangkan oleh Bilal, Abdullah bin Zam'ah mencari sahabat gitu kan. Tapi nemunya Umar bin Khattab. Kemudian disuruh Umar, ayo dong jadi imam gitu kan. Ketika Umar bertakbir Allahu Akbar gitu kan. Karena Umar terkenal dengan suaranya yang keras, Rasulullah dengar. Wah, mana Abu Bakar? Kenapa Umar yang menjadi imam nih?
Langsung ketika itu langsung Umar bin Khattab sholat, selesai sholat ada jemaah yang lain yang imami oleh Abu Bakar. Langsung Umar bin Khattab berbicara dengan Abdullah bin Zam'ah, "Aduh, kok," kurang lebih ya, "kok kamu nggak bilang sih tadi itu perintah Rasulullah? Aduh gimana nih?" Gitu kan, kayak gusar Umar bin Khattab. Juga kemudian senyum Rasulullah ketika melihat Abu Bakar mengimami sholat subuh. Jadi suatu ketika Rasulullah saat itu sedang sakit, dan Rasulullah melihat dari hordengnya, dari jendela kamarnya, melihat Abu Bakar mengimami sholat. Dan ini menyenangkan hati Rasulullah. Jadi memang ada indikasi-indikasi secara implisit bahwa Rasulullah menginginkan Abu Bakar menjadi pemimpin selanjutnya. Kemudian adalah keutamaan-keutamaannya. Abu Bakar juga merupakan sahabat yang paling dicintai Rasulullah, dan ini juga terrefleksi dalam pidato Rasulullah, "Seandainya aku bisa memilih kekasih selain Robku, pasti aku akan memilih Abu Bakar As-Siddiq." Iman dan keyakinannya pun kuat. Itulah kenapa ia digelari As-Siddiq, dan ini juga merupakan, nanti kita akan lihat di dalam pemerintahannya bagaimana ia begitu percaya akan Islam, dan ini menjadi dasar bagaimana ia memerangi kaum murtadin dan kaum munafikin. Ya, jadi secara sekilas masa Abu Bakar As-Siddiq itu berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan dan 11 hari. Jadi ketika Abu Bakar naik di baiat, permasalahannya adalah disintegrasi. Yang paling utama adalah disintegrasi, karena di saat itu banyak orang-orang yang mulai membangkang, memberontak. Bahkan sebenarnya ada gerakan-gerakan yang ketika Rasulullah masih hidup dan sedang sakit pun sudah mulai bertumbuhan. Dan ketika berita Rasulullah wafat tersebar, makin berapi-api pemberontakan tersebut. Juga di masa pemerintahan Abu Bakar, tidak lupa Abu Bakar mengekspansi Islam. Jadi sebenarnya di masa Abu Bakar ini bukan sekedar mengekspansi Islam, tetapi melanjutkan ekspansi Islam yang diinisiasi oleh Rasulullah. Nah, kemudian kebijakan politik apa saja yang diambil oleh Abu Bakar? Pertama, ia mengirim Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid ini sebenarnya adalah seseorang yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk memerangi Romawi. Tetapi ketika Rasulullah wafat, mereka maju mundur gitu. Pulang atau lanjut nih, pulang atau lanjut. Tetapi ketika Rasulullah wafat, langsung ada pesuruh Abu Bakar yang mengatakan, "Hendaklah pasukan Usamah segera berangkat, dan jangan ada yang kembali ke Madinah kecuali dia harus pergi ke Jurf." Gitu. Jurf itu adalah base camp-nya, bisa kita bilang gitu kan. Nah, di sini keputusan Abu Bakar As-Siddiq sudah mulai ada tantangan internal. Kenapa? Karena pertama, bahkan para sahabat menolak untuk mengirim Usamah dikarenakan ada perkara-perkara yang lebih penting untuk diurusi terlebih dahulu dibandingkan ekspansi, yaitu mengurus kaum murtadin dan munafikin ini. Tetapi karena Abu Bakar As-Siddiq berkeyakinan bahwasannya ini adalah keinginan Rasulullah sebelum beliau wafat, maka dia teruskan saja gitu. Dan sahabat juga berargumentasi bahwasannya, loh, ini kan pengiriman Usamah ini dilakukan ketika kondisi umat Islam masih stabil, ketika Rasulullah masih hidup. Jadi berbeda, dibilang gitu. Kemudian juga ada sekolongan kaum Ansor yang ngasih tahu ya, Umar bin Khattab, gantilah Usamah bin Zaid inilah. Lalu dilaporkanlah oleh Umar bin Khattab ke Abu Bakar. Kemudian beliau berkata, "Abu Bakar, ada segolongan orang yang menginginkan untuk Usamah ini diganti." Lalu apa respon Abu Bakar? Abu Bakar tarik jenggotnya Umar bin Khattab. Bayangkan Umar bin Khattab yang garang ditarik jenggotnya sama Abu Bakar. Kau mau aku mengganti pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah? Memalukan kau, Umar bin Khattab, kata Abu Bakar, kurang lebih seperti itu. Dan juga dari pengiriman Usamah ini, di tengah perjalanan akhirnya kaum murtadin, kaum munafikin ini yang melihat, wah, ternyata
pasukan Islam ini masih kuat gitu kan. Akhirnya menciutkan nyali-nyali mereka juga akhir-akhirnya. Dan kemenangan Usama bin Zaid ini ketika beliau pulang dari peperangannya, kemenangan diambil, ini mengirimkan sinyal kepada seluruh dunia bahwasannya walaupun terjadi disintegrasi, walaupun Rasulullah wafat, tetapi umat Islam itu masih solid. Umat Islam itu masih kuat. Jadi kan biasanya kalau kita sebuah bangsa itu kehilangan pemimpin, maka itu momen yang paling top tier lah untuk diserang oleh kaum-kaum eksternal. Kemudian juga yang paling utama adalah memerangi kaum murtadin dan kaum munafikin. Jadi di sini kaum murtadin dibagi dua, ada orang yang mengingkari betul-betul, ada yang mengingkari sholat, zakat, dan balik lagi melakukan kegiatan jahiliyah. Ada yang mengakui sholat tapi tidak mau mengakui zakat. Jadi karena menganggap pertama zakat itu sebagai upeti, dan kemudian juga mereka berargumentasi pada suratul At-Taubah ayat 103 di mana Ini bisa teman-teman cari ini. Di sini di dalam surat At-Taubah dikatakan yang artinya ambillah zakat sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sungguh kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Yang di sini mereka berargumentasi bahwa untuk apa kita bayar zakat ke Abu Bakar? Kalau kita bayar zakat ke Rasulullah, ya kita didoain Rasulullah dan Rasulullah memberikan ketentraman di hati kita. Gitu. Kemudian juga kaum murtadin. Ya, di sini juga di pasukan Abu Bakar memerangi kaum murtadin, yang di sini diawali 3 tokoh, yaitu adalah Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah di Yamamah, dan istrinya Sajjah binti Al-Harith berasal dari Bani Tamim. Jadi kedua orang ini adalah yang satu dukun, yang satu orang Kristen. Dan ketika Musailamah ini melamar Sajjah, teman-teman tahu apa mas kawinnya? Libur sholat asar. Nah, akhirnya ya dikasih libur sholat asar, banyak dong yang ngikutin Musailamah, tapi alhamdulillah Musailamah ini mati di tangan Wahsy bin Harb dalam perang Yarmuk, sedangkan Sajjah istrinya kembali bertobat. Kemudian juga tokoh kedua adalah Tulaiha bin Khuwailid al-Asadiyah, artinya berasal dari Bani Asad, yang mana beliau juga ditundukkan oleh Khalid bin Walid dalam perang Buzaka dan kembali masuk Islam. Kemudian juga Aswad al-Ansi. Jadi Aswad al-Ansi ini berasal dari Hubban, yaitu sebuah perkampungan di Yaman. Nah, dia ini sudah memberontak sejak Rasulullah masih hidup. Dia ini awalnya mulai dari Najran, kemudian Sana'a, kemudian ketemu perwakilan Rasulullah di Hadramaut. Ketika mendengar Rasulullah wafat, langsung banyak sekali langsung berkembanglah pemberontakan ini. Dan sedangkan umat Muslim di saat itu bergaul dengan taqiyah. Taqiyah itu artinya ia menyembunyikan keislamannya karena takut akan penganiayaan. Tetapi alhamdulillah bahwasanya ia dibunuh oleh Fairuz dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Ketika itu dia mabok, kemudian dia tidur, kemudian digorok lehernya Fairuz ini. Kemudian juga juga untuk memberikan perluasan ke kaum muslimin, bisa teman-teman lihat tokoh-tokoh yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menyebarkan terutama ke Syam, Syria dan Persia. Oke, ya. Jadi ketika kenapa para sahabat ingin memfokuskan permasalahan ini pada internal dahulu, dikarenakan ketika di masa Abu Bakar As-Siddiq, pasukan Islam itu terbelah dua. Abu Bakar belah dua. Ada yang ditugaskan untuk memerangi kaum murtadin dan munafikin di sekitar Madinah dan sekitarnya. Ada yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengekspansi umat Islam, ekspansi Islam.
Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi kaum munafikin dan kaum murtadin di sekitar Jazirah Arab? Beliau membangun pos-pos di sekitar situ, langsung beliau sigap membangun pos-pos dan menunjuk pemimpin di antara pos-pos tersebut. Itu seperti Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair, kemudian Talha bin Ubaidillah, dan lain-lain. Nah, dari ketika memerangi kaum munafikin dan kaum murtadin ini, ada sekelompok orang yang datang kepada Abu Bakar, kemudian, oke, kita sholat, kita ngakuin sholat, tapi kami masih nggak mau bayar zakat. Lalu ada para sahabat yang berargumentasi, ya udahlah, kita biarin aja dulu mereka. Yang penting udah syukur kan bisa sholat gitu kan, zakat nanti belakangan aja gitu. Maksudnya tunggu imannya naik lagi deh, nanti supaya dia iman ini ya nanti aja gitu, nanti juga naik sendiri imannya. Tapi Abu Bakar menolak ini dengan keras dan tetap menumpas kaum murtadin dan kaum munafikin. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq mengirim orang-orang 11 pasukan dengan sebuah pengumuman. Jadi di situ ada 11 orang yang dikirim oleh Abu Bakar, dan di setiap dia lewat, pengumuman itu akan dibaca, dan apabila kembali kepada Islam tidak akan diperangi, dan kalau tidak sebaliknya. Kemudian kebijakan pemerintahan. Nah, teman-teman sekalian, Abu Bakar adalah pemimpin pertama Khulafaur Rasyidin, dan beliau sangat mengadopsi apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu pertama memimpin secara musyawarah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga selalu mereferensikan dalam memutuskan sesuatu atau mengambil hukum, pertama dalam kitabullah, kemudian bagaimana Rasulullah menindaki sesuatu, dan selalu bermusyawarah kepada para sahabat. Yang kedua adalah amanat Baitul Mal. Jadi di masa Abu Bakar As-Siddiq ini, Baitul Mal itu masih berbentuk karung. Jadi Baitul Mal itu dibangun baru pada masa Umar bin Khattab. Nah, ada suatu cerita menarik di sini adalah suatu ketika Abu Bakar wafat, jadi karung ini disimpan di rumah Abu Bakar. Mau diambil sama Umar bin Khattab sebagai khilafah selanjutnya, langsung pas dilihat ternyata kosong. Artinya apa? Bahwasannya Baitul Mal ini langsung jadi masuk langsung didistribusikan, sampai tidak ada sedikit pun yang tersisa untuk disimpan di Baitul Mal. Gitu. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq senantiasa menerima kritik serta masukan. Hal ini terefleksi pada pidato Abu Bakar ketika dibaiat, bahwasanya aku adalah manusia, aku pasti akan mati, kemudian aku tidak terlepas dari godaan syaitan, apalagi sekarang aku memiliki jabatan, aku memiliki harta, maka ingatkanlah aku apabila aku salah, maka ingatkanlah aku apabila aku melakukan kekhilafan. Kemudian juga semua orang sama di mata hukum dan undang-undang. Hal ini juga sebenarnya menimbulkan sedikit konflik dengan Fatimah binti Muhammad soal perkara tanah warisan Rasulullah. Bahkan sampai hampir akhir hayatnya ini Fatimah dengan Abu Bakar ini sempat berselisih, tapi alhamdulillah Abu Bakar datang kepada Fatimah untuk meminta maaf, dan kemudian Ali bin Abi Thalib ketika Fatimah ini wafat yang dikuburkan Ali bin Abi Thalib, banyak orang yang memandang Ali bin Abi Thalib dengan pandangan gak enak gitu loh. Pada akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memperbarui baiatnya atas Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pengumpulan naskah-naskah Al-Quran dari para kutab, yaitu sekretaris, dan menyimpannya di rumah Siti Hafsah. Nah, ini kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq yang akan berpengaruh pada pemerintahan Utsman bin Affan. Karena di saat Islam itu sudah sangat meluas, terdapat banyak perubahan-perubahan dialek yang akibatnya perubahan ini bisa berujung pada perubahan arti-arti di dalam Al-Quran. Akhirnya dikumpulkan, ditaruh di rumah salah satu janda Rasulullah, yaitu Siti Hafsah.
Kemudian di masa Utsman dipinjam dari Siti Hafsah, saya pinjam ya, nanti saya salin, kemudian saya kirimkan, baru saya balikin ke rumah kamu lagi, gitu kurang lebih. Kesimpulannya teman-teman sekalian, pentingnya menanamkan identitas Islam. Ya, jadi identitas itu kalau kita merefleksikan pada hari ini, di mana dunia semakin terikat satu sama lain, kita nggak bisa lagi beridentitas pada satu negara atau beridentitas pada satu golongan, ras, kulit, dan lain sebagainya. Bahkan di Jerman sekalipun, kalau teman-teman melihat di YouTube ada sebuah dokumenter yang dibilang, nggak usah jauh-jauh deh, Mesut Ozil aja, pemain bola kan, yang ketika dia di Jerman dibilang dia bukan Jerman banget, ketika dia Turki dia dibilang bukan Turki banget gitu kan, jadi bingung kan, ada identity crisis. Padahal orang yang lahir di Jerman dan tumbuh besar di Jerman, walaupun kedua orang tuanya orang Turki, ya dia nggak tahu apa negara lain atau tanah lain yang dia bisa sebut dengan rumah. Jadi kita perlu satu identitas yang mana bisa menjadi dasar yang dia harus melewati lintas geografi dan lintas waktu. Mungkin zaman dulu ketika masyarakat masih homogen, kita bisa bilang, wah seseorang ini identitasnya apa, karena di situ masih ya orang-orang itu saja. Tapi hari ini itu tidak mungkin. Dan Islam bisa menjadi alternatif untuk mengkoneksikan berbagai masyarakat di belahan dunia. Kemudian kekuatan Islam itu harus dibangun dari individu dan komunitas. Jadi karena waktu itu masih berfokus pada Madinah dan Makkah, Munawwarah, maka di sini kelompok Islam sejatinya masih kecil. Jadi jangan kita berharap untuk merubah suatu tatanan masyarakat ketika masyarakat itu sudah besar akan sangat sulit. Lebih baik kita merubah dari komunitas kita, pertama dari individu, kemudian dari komunitas, dan mensolidkan komunitas itu sehingga nanti dia akan menjadi norma baru yang kita adopsi bersama-sama, dan dia akan menyebar nanti pada akhirnya. Kemudian juga nilai Islam tidak bisa diterapkan secara parsial, yang artinya kita nggak bisa pilih-pilih, oh kita mau menerapkan yang ini, kita mau tidak menerapkan yang itu. Kalau kita mau menerapkan, apabila kita ingin menciptakan sebuah masyarakat Islam yang beradab, berkebudayaan, dan lain sebagainya, maka nilai-nilai hukum dan Islam itu harus diterapkan secara komprehensif tanpa pandang bulu. Dan kita juga lihat bahwasannya kemajuan Islam itu berbanding lurus dengan kemajuan masyarakatnya. Artinya, ketika kita mempelajari Islam, kita kerap mendatangi majelis, jemaah di mana-mana ada, tetapi ketika dia tidak berbanding lurus dengan kemajuan masyarakatnya, adabnya, akhlaknya, ilmunya, maka kita perlu mensoroti dan menganalisa kembali apa yang salah dengan cara kita menerapkan Islam. Kemudian juga yang kita juga harus ingat adalah Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Maksudnya apa rahmatan lil alamin? Tentu di sini banyak definisi, tetapi yang di sini yang mau saya soroti adalah bahwasannya rahmat Islam, keindahan Islam itu harus bisa dirasakan baik oleh Muslim dan non-Muslim, dan juga oleh ya binatang-binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi rahmat Islam itu bukan tercipta ketika seluruh masyarakat, ketika seluruh golongan sudah menjadi Islam. Jadi non-Muslim pun harus bisa merasakan, wah Islam ini adalah agama yang berbeda, Islam ini mengajarkan kebaikan. Dan bukan sekedar mengatakan Islam ini agama damai, tapi ternyata tingkah lakunya, tutur katanya bertolak belakang dengan apa yang diucapkannya. Tentu ini akan menimbulkan kontradiksi dan tidak akan menjadi daya tarik bagi orang-orang lain untuk masuk Islam. Kemudian pemerintahan. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana
Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib itu dibaiat, ya, kita melihat bahwasannya ini 11-12 dengan demokrasi kita hari ini, yaitu dipilih oleh masyarakat, melalui pemilu dan sebagainya. Jadi ketika orang-orang takut akan dibilang negeri khilafah Indonesia, sebenarnya yang saya pribadi bingung adalah apa yang dia jadikan rujukan. Apakah yang dia jadikan dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau merujuk pada originalitas khilafah adalah masa Khulafaur Rasyidin. Dan ini adalah 11-12 dengan pemerintahan kita hari ini. Kemudian pemimpin yang sejati itu hanya bisa tumbuh dari masyarakat yang sehat. Jadi mustahil kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas kalau kualitas masyarakatnya tidak pernah diperbaiki. Dan memperbaiki masyarakat itu tidak harus bergantung pada pemimpin. Kita bisa mulai dari komunitas kita, kemudian kita menjadi besar, kemudian itu menjadi norma, kemudian dari situ kita mengusulkan pemimpin yang bisa kita pilih berdasarkan pemilu dan sebagainya. Jadi Islam harus juga tidak hanya mengkotakkan diri sebagai agama, tapi juga harus masuk ke dalam perpolitikan, ke dalam harus menjadi niscaya bagi masyarakat. Kemudian juga sebagai seorang pemimpin dari Abu Bakar As-Siddiq yang bisa kita lihat adalah senantiasa menyadari kondisinya, yaitu apa? Bahwasannya dia akan terus tergoda oleh harta, jabatan, dan lain sebagainya. Memerangi kemungkaran. Nah ini juga karena keyakinan Abu Bakar As-Siddiq ketika itu bahwasanya Islam adalah agama yang benar dan adalah agama Allah, walaupun pasukan itu dibagi dua antara pasukan Usama dan pasukan Abu Bakar yang untuk memerangi kaum murtadin dan munafikin, beliau tetap memeranginya. Padahal kan ini dilihat oleh orang-orang luar itu sebagai wah kondisi Islam ini kan pasukannya sekecil nih gitu kan. Pasti gampang diserang karena pasukannya lagi pecah belah, tapi Abu Bakar tetap berkeyakinan untuk melawannya dan akhirnya dua-duanya malah memberikan kemenangan. Usama memberikan kemenangan, Abu Bakar pun kembali memberikan kemenangan. Dan juga kita tidak boleh bersikap lunak kepada kemungkaran. Jadi seperti tadi bagaimana para sahabat udahlah biarin aja, masih bagus dia sholat gitu kan. Bukan begitu cara berpikirnya. Jadi setiap kemungkaran tetap harus kita lawan sekecil apapun itu demi tegaknya Islam. Dan kita semua di sini bertanggung jawab pada generasi berikutnya untuk menciptakan masyarakat yang Islami, masyarakat yang berkebudayaan, dan masyarakat yang beradab. Saya kira dari saya kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan dari Allah SWT dan segala kekurangan dari saya. Kalau teman-teman ingin mempelajari kembali tentang sirah, tentang masa-masa sejarah Islam, bisa nanti saya referensikan buku-buku yang bisa di-download dari sejarah peradaban Islam, sejarah Islam masuk Indonesia, dan juga dari terutama dari kitab Bidayah wan Nihayah, itu sangat direferensikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah bagus sekali yang disampaikan Devan, banyak sekali poin-poinnya dari yang bagaimana Rasulullah memimpin juga selalu demokratis dalam mengambil keputusan seperti, dan banyak sekali masih poin-poinnya, tapi ya, tadi udah disimpulkan sama Devan. Dan udah ada pertanyaan juga dari hamba Allah tadi ngechat. Oh ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, sebenarnya langsung saja bisa voice langsung ke ngaktifin speakernya. Tapi ini ada yang chat, mungkin saya bacain yang pertama. Pertanyaan dari hamba Allah, apa sih perbedaan yang paling ketara atau signifikan dari kepemimpinan pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali?
Dan menurut riwayat sejarah kepemimpinan siapa yang paling baik? Ini langsung dijawab aja nih. Ada pertanyaan juga yang lain, tapi itu dulu mungkin. Udah? Oh, itu ya. Jadi dulu. kalau teman-teman baca sejarah peradaban Islam, di masa Abu Bakar As-Siddiq itu permasalahan utamanya adalah disintegrasi Islam. Bahkan ketika Abu Bakar ini naik menjadi pemimpin, nggak semua orang di kalangan umat Islam pun mengakui beliau sebagai pemimpin, tapi meragukan kredibilitasnya. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini dikenal sebagai pemimpin yang bukan dikenal sebagai pribadi yang kerap menangis. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit ibadah nangis dan sebagainya. Kemudian ketika masa Umar bin Khattab, ya, jadi ketika Umar naik, Abu Bakar dibaiat, Umar dibaiat. Umar ini terkenal sebagai peringannya yang kasar, keras gitu kan. Di sini timbul keraguan lagi dari segi Umar. Tapi di masa Umar bin Khattab, ini ekspansi Islam begitu luas, bahkan sampai Palestina, begitu luas. Ini masa kejayaan, kalau bisa dibilang daulah Islamiyah ini dimulai dari Umar bin Khattab. Kemudian di masa Utsman, nah di masa Utsman ini mulai timbul gejolak-gejolak. Di masa Utsman ini Islam sudah begitu luas. Permasalahan utamanya adalah tadi timbul dialek dan lain sebagainya, perubahan arti dan lain sebagainya. Tapi Khalifah Utsman ini sebenarnya adalah orang yang dermawan. Akibatnya apa? Banyak orang, jadi Khalifah Utsman ini dituduh nepotisme. Banyak ada saudara-saudaranya yang dijadikan pejabat, diberikan tanah dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian akibat itu muncullah pemberontakan mengatakan wah Khalifah Utsman ini nepotis, KKN dan lain sebagainya, dan akhirnya dia dibunuh oleh dan Khalifah Utsman ini juga dipilih secara demokratis. Jadi ketika Umar bin Khattab ini wafat, sebelum wafat, beliau menunjuk 6 orang yang dirasa pantas untuk menjadi pemimpin dan untuk memusyawarahkan siapa nih di antara kita yang harus jadi pemimpin selanjutnya. Kemudian karena Utsman ini dibunuh, kosong kekuasaan, Ali bin Abi Thalib dibaiat. Tapi Ali bin Abi Thalib ini dibaiat tidak bedanya dengan khilafah-khilafah sebelumnya adalah dia dibaiat tidak utuh gitu. Tidak semua umat muslim membaiat Ali bin Abi Thalib. Terutama kekuasaan dari Syams, yaitu dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang nantinya dari beliau ini akan kita kenal yang namanya dinasti Umayyah. Dan dari situlah, dari dinasti Umayyah itulah mulailah sebuah kerajaan, sebuah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Karena kemudian ketika Ali bin Abi Thalib ini naik, dinasti Umayyah, orang-orang Umayyah ini takut bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini akan menegakkan kembali Islam seperti khilafah-khilafah sebelumnya. Karena dinasti orang-orang Umayyah ini sudah bergelimang harta. Mereka takut kalau misalkan ini nanti hartanya dikurangin dan lain sebagainya gitu kan, diambil kembali untuk diberikan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Dan Ali bin Abi Thalib ini akhirnya dibunuh juga oleh Yahudi kalau nggak salah. Kemudian turun ke Husain. Nah, dari Husain inilah serah terima kekhalifahan antara dari Khalifah Husain ke Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kalau kita lihat setiap khalifah ini sebenarnya punya ya pasti setiap orang punya keraguan akan pemimpinnya, tetapi tetap kita harus utamakan, dan Rasulullah juga mengatakan untuk kita percaya kepada pemimpin kita bagaimanapun dia gitu. Jadi kalau kita lihat siapa yang khalifah yang paling
bagus, ya bisa dibilang masa keemasannya itu ada pada Khalifah Umar bin Khattab. Tanpa mendiskreditkan khalifah-khalifah yang lain ya. Dan juga kan ketika Abu Bakar As-Siddiq ini wafat, Madinah itu sangat berkabung karena Madinah itu sudah tentram, Abu Bakar telah berhasil mengembalikan stabilitas umat muslim. Tapi ketika itu wafat dan digantikan Umar, tentu ada kesedihan yang luar biasa. Kurang lebih kira-kira jawabannya seperti itu. Jadi ada kelebihan sendiri-sendiri ya kalau yang dari Abu Bakar Siddiq orangnya lembut mungkin ya, kalau yang Umar lebih ke perluasan itu wilayah. Ya. Terus ada lagi pertanyaan dari Mas Dipta. Bagaimana pendapat Mas Devan terhadap kaum Syiah yang berkata, mengapa sih kaum Sunni setelah Rasulullah meninggal bukan mengurus meninggalnya Rasulullah, tapi malah mengurus politik atau pembantaian pemimpin Islam selanjutnya? Dan bagaimana cara yang ahsan untuk menanggapi pertanyaan teman tersebut? Gimana jadi pertanyaannya? Bagaimana tanggapan? Bagaimana pendapat Mas Devan terhadap kaum Syiah yang berkata, mengapa sih kaum Sunni setelah Rasulullah meninggal bukan mengurus meninggalnya Rasulullah, tapi malah mengurus politik atau pembaiatan pemimpin Islam selanjutnya? Ya sebenarnya kaum Syiah ini kan banyak ya, dia tuh kalau menurut saya juga dia ya banyaklah mencari-cari kesalahan kaum Sunni ya. Tapi kalau kita melihat sejarah bahkan kan di masa Ali bin Abi Thalib ini, jadi nggak tahu ya, mungkin ini victimize ya dari sisi Ali bin Abi Thalib. Di sini kan Ali bin Abi Thalib juga berperang dengan Aisyah sebenarnya. Jadi memang Syiah ini muncul mengakar dari yang mengatakan bahwa sesungguhnya harusnya Khalifah Ali kan yang jadi pemimpin. Tapi kalau masalah malah kenapa mengurus politik dibandingkan menguburkan Rasulullah? Saya nggak bisa bilang banyak ya tentang perkara itu ya. Tapi di sisi lain juga kebijakan pertama yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah langsung menguburkan Rasulullah gitu. Jadi saya nggak bisa berpandangan seperti apa, salah atau benar. Tentu kalau kita berbicara moral, seharusnya kita menguburkan dulu Rasulullah ya gitu. Tapi di sisi lain juga stabilitas kepemimpinan, kalau misalkan di situ tidak ada kaum muhajirin, tiba-tiba kaum Ansor dipilih pemimpinnya Sa'ad bin Ubadah, wallahu a'lam apa yang akan terjadi. Jadi kalau ditanya pandangan, saya nggak bisa memberikan pandangan yang cukup komprehensif untuk hal itu. Oke. Ya, semoga terpuaskan dengan jawabannya yang bertanya. Terus ada lagi nih pertanyaan dari mana tadi ya? Oh ini dari hamba Allah lagi. Di masa sekarang kita menggunakan demokrasi yang tidak sepenuhnya sama seperti masa khalifah terlebih dahulu. Ada dua pertanyaan, apakah kita diharuskan untuk memilih pemimpin apabila sistem yang ada itu tidak sesuai dengan masa lalu? Apakah golput termasuk tidak membaiat pemimpin dan apakah itu wajib? Ya, itu. Apakah golput itu wajib? Apakah golput termasuk tidak membaiat pemimpin dan apakah itu wajib? Ya, jadi kalau misalkan sistem demokrasi kita hari ini yang seperti saya bilang tadi, sebenarnya gini, kalau saya melihatnya bukan lebih pada sistem, tetapi Islam itu kan merubah individu seseorang, merubah tatanan masyarakat. Ketika Rasulullah itu sebenarnya tidak ada di masa Rasulullah itu dikatakan
kepemimpinannya seperti ini gitu kan. Bahkan yang menarik adalah kalau dari sudut pandang saya, di masa Rasulullah itu kan sebenarnya negara-negara kalau kita lihat Bizantium, Romawi dan lain sebagainya itu kan bentuknya kerajaan. Sedangkan di masa Rasulullah yaitu sifatnya musyawarah, tidak berdasarkan pertalian darah, tapi berdasarkan kompetensi seseorang. Kalau dibilang apakah tidak sesuai masa lalu, memang tidak harus sesuai masa lalu gitu. Karena memang ketika kita berbicara tentang khilafah, tidak ada nasnya, tidak ada. Yang penting adalah sebuah masyarakat itu mengadopsi nilai-nilai Islami, mau itu monarki, mau itu demokrasi, mau itu bentuk pemerintahan apapun, selama pemimpinnya takut kepada Allah, selama pemimpinnya adil, selama pemimpinnya jujur dan lain sebagainya, tentu sistem pemerintahan apapun tidak akan menjadi masalah. Satu itu. Yang kedua adalah bagaimana tentang golput, apakah wajib? Kalau dari sudut pandang saya, di dalam Islam kita harus memilih sesuatu. Kalau ada dua hal yang mudarat gitu, dua-duanya mudarat misalkan, tidak ada pemimpin yang ideal. Kita diwajibkan untuk memilih sesuatu yang kita rasa membawa kemudaratan paling kecil. Jadi ketika kita rasa golput itu ternyata membawa kemudaratan yang lebih besar karena pemimpin yang sejatinya tidak sesuai, yang khianat, yang tidak jujur dan sebagainya, malah menjadi pemimpin masyarakat, maka lebih baik kita memilih seseorang yang memberikan kemudaratan lebih kecil. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Aku tadi ada itu sih, agak ada yang mengganjal, cuma lupa mau tanya apa tadi. Ya, langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pandu. Ini diskusi loh ya, bukan hanya gue doang. Makanya apa? Sebenarnya kalau mau tanya langsung aja ini dinyalain itu ya. Kalau teman-teman ada yang mau menyampaikan silahkan juga, maksudnya kita saling sangat dipersilahkan. Ini sangat dibuka loh buat bertanya. Jadi kalau misalnya ada yang mengganjal juga dari jawaban tadi ya langsung bisa di itu kok. Tapi ya udah kalau misalnya nggak ada yang menyalakan speaker. Ya langsung ke pertanyaan berikutnya dari Pandu, Bahtiar Pandu. Assalamualaikum. Bagaimana menurut Akhi Devan cara kita menunjukkan identitas kita sebagai Muslim yang di masa sekarang ini media mainstream terus memberikan stigma negatif pada kaum Muslim? Ya, gini ya, di dalam hadis dikatakannya juga memang Islam itu muncul dari keterasingan dan akan kembali kepada keterasingan. Tentu ketika kita menerapkan identitas Islam, tentu bukan tanpa tantangan ke depannya. Tetapi saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana saya dulu tinggal bersama beberapa orang Turki. Jadi apa yang membedakan mereka ya gitu? Apa yang membedakan orang Turki dengan orang Indonesia dalam kita berislam gitu? Saya nggak di orang Turki ini saya melihat hal-hal yang kecil. Ini cara kita menunjukkan identitas Islam ya. Menunjukkan identitas Islam tidak serta-merta kita harus mengatakan, oh ini salah, wah ini kafir, wah ini bid'ah gitu kan. Nggak seperti itu. Menunjukkan identitas Islam adalah dengan kita berbelas kasih, dengan kita bersaudara, dengan kita misalkan gini, misalkan saya tinggal satu rumah dengan Ilham. Kemudian Ilham melakukan hal kecil, contohnya saya lagi belajar dikasih kue, dikasih teh, atau misalkan ketika saya mau minumnya dituangin oleh Ilham. Kedepannya kan itu akan akan gak enak dong kalau saya tidak melakukan hal yang sama seperti yang Ilham lakukan. Ketika hal itu terjadi menjadi saya nggak tahu bahasa Indonesia, reciprocity dibilang bahasa Inggris, maka itu akan menjadi sebuah norma.
secara di dalam alam bawah sadar masyarakat. Dan itu menjadi kebiasaan sehingga terbentuklah identitas Islam. Bahkan ya, kalau teman-teman misalkan saya pernah gitu ketemu orang-orang Mesir, Islam Mesir, orang-orang Muslim Mesir, ketika dia bertemu dengan saya, 3 kali hari itu saya bertemu dengan orang Muslim Mesir, beliau selalu memperkenalkan namanya. Saya teringat satu hal dari Hasan al-Banna. Kalau teman-teman punya Al-Maqsurat dari Hasan al-Banna, di situ salah satunya ada 10 anjuran Hasan al-Banna adalah memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Jadi itu, jadi identitas Islam itu jangan teman-teman berpikir, wah ilmu saya belum cukup, keilmuan saya belum. Dengan kita menjadi pribadi terbaik kita, dengan kita senantiasa memperbaiki akhlak kita, kemudian dengan senantiasa kita menjalin silaturahmi dan sebagainya, maka identitas Islam itu akan terbangun dengan sendirinya. Bersama dengan waktu ya tentunya. Kurang lebih saya rasa seperti itu. Sekarang udah boleh nambahin? Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Jadi terkait pertanyaan tadi dari Akhi Pandu, Masya Allah, ini saya berbagi cerita aja ya sedikit terkait identitas kita sebagai Muslim. Nah ini itu adalah sesuatu hal yang sangat penting ya teman-teman. Tentunya kita sebagai Muslim, orang yang beriman, mukmin di negeri yang mayoritasnya bukan Muslim gitu ya. Nah, ini ada hal yang menarik, bagaimana cara kita untuk menunjukkan identitas kita. Tadi ya seperti yang sudah disampaikan Devan ya, saya setuju, sepakat. Nah, namun poin yang pertama ya yang ingin saya sampaikan adalah tentunya kita senantiasa terus menuntut ilmu ya, teman-teman. Karena tanpa ilmu apapun yang kita lakukan ya akan sia-sia dan kita tidak tahu gitu ya. Apapun yang harus kita apakah kita tuh sendiri itu benar-benar muslim atau tidak kan? Tadi seperti akhlak, adab ya. Karena pentingnya ilmu itu kayak gini, karena ada orang yang dia mungkin baru belajar terus tiba-tiba membid'ahkan ya. Terus oh haram, oh kafir gitu kan ya. Dengan nada keras dan nada meledek kafir gitu kan. Padahal kafir sendiri kan bukan suatu hal yang negatif dan bukan hinaan sebenarnya. Tapi mungkin dengan cara penyampaian yang salah, jadi seolah-olah itu menghina sehingga jadi permusuhan lah di sana. Nah, maka dari itu kita harus belajar pertama. Dan yang kedua, kita harus jujur teman-teman ya. Jujur kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Nah, ini hal yang menariknya adalah ini. Ini baru terjadi di minggu lalu, teman-teman. Jadi saya dengan kolega di tempat kerja diskusi terkait sambal ya. Sambal mana yang paling pedas gitu kan ya. Nah, saya perkenalkan ke teman kerja saya ini sambal pilcil. Sambal pilcil ya. Karena dia suka pedas, saya kasihlah hadiahkan sambal pilcil di minggu lalu ya, di hari Senin kalau nggak salah. Tiba-tiba dia juga ternyata langsung ingin menunjukkan sambal pedas versi dia ya. Nah, dia bestel dah online. Dan dia sampaikan langsung ke rumah. Jadi dia khusus bestelung ya. Tiba-tiba sampai di rumah, besoknya sampai dan saya belum buka, terus dia nanya, bagaimana rasanya? Yang dia ceritalah sambal pilcil, wah ini enak, ini nggak terlalu pedas ya. Bagi saya ini pas, rasanya enak ini. Iklan nih sekalian ya. Nah tiba-tiba sambal yang dia kasih itu belum saya buka. Nah hari besoknya saya buka, ketika sudah sampai, di sana ada whisky teman-teman. Di catatannya ada alkohol dan whisky, bahkan whisky 4% di sana ya. Wah, saya bingung nih kan. Apa yang harus saya lakukan? Dia tahu saya muslim gitu ya. Dia tahu saya muslim, saya sholat, lain sebagainya. Hingga akhirnya saya ngobrol dengan istri, bagaimana ya? Kalau dibalikin kayaknya takut gimana gitu ya, galau. Akhirnya saya beranikan diri, saya ngobrol lah. Wah, maaf saya belum makan ini ya. Karena kamu juga tahu kan saya muslim dan saya tidak minum ini. Wah, ternyata saya kira tuh dia akan marah atau tersinggung, ternyata dia malah minta maaf teman-teman. Malah minta maaf. Ternyata ini penting ya teman-teman ya. Orang-orang yang bukan muslim itu dia tidak tahu bahwa orang Islam tuh tidak boleh meminum alkohol tuh bukan hanya alkohol yang real alkohol secara botol gitu ya, tapi apapun barang-barang atau zat-zat makanan yang mengandung alkohol itu nggak boleh. Nah mereka tuh nggak tahu. Jadi dia kira apa yang ada dalam sambal ini ya cuma sedikit yang nggak apa-apa lah. Nah ya, hingga akhirnya saya terus terang saya sampaikan saya nggak makan ini. Dia pertama minta maaf dan dia akhirnya bestelung lagi hal yang lain yang nggak ada alkohol dan lain sebagainya teman-teman. Ya. Nah, sehingga di situ saya mendapatkan poin penting bahwa kita harus jujur pada diri sendiri dan pada orang lain. Nanti tanggapan mereka seperti apa, yaitu biar Allah yang Maha tahu gitu ya. Nah, jadi
kita harus apa adanya, ya kita harus menjadi muslim yang taat, teman-teman. Kalau kita memang nanti waktunya sholat dan ada sesuatu yang haram yang akan dilakukan, ayo kita ke bar yuk misalnya. Kita terus terang, oh maaf saya muslim, saya nggak minum alkohol. Ya. Ayo kita ini, saya mau sholat dulu bentar ya. Misalnya gitu kan ya. Kamu kenapa pakai kerudung? Ya karena ini kewajiban saya ya. Karena gini teman-teman, secara psikologi, kalau kita takut pada suatu hal tertentu, kita akan takut selamanya teman-teman ya. Jadi kita harus berani dalam ini, berani untuk menunjukkan identitas kita sebagai muslim. Kalau untuk perempuan ya akan terlihat tentunya dengan dia menutup hijabnya. Kalau untuk laki-laki dia akan terlihat tadi dengan akhlaknya dan dengan kejujuran dia ya. Dia sholat, oh saya waktunya sholat, oh saya nggak minum alkohol, saya nggak makan babi, mohon maaf, saya nggak bisa ikut ke acaramu ya. Saya menghargai undangan ini gitu ya. Karena kalau kita jujur dari awal, mereka akan respect pada kita insya Allah. Mungkin itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan membantu untuk menjawab ya, ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi? Oh enggak. Ya tadi baru ingat nih, apa? Tadi kan Devan menyampaikan kalau memilih pemimpin itu yang berkompeten gitu kan. Tapi yang saat ini kayak di masyarakat apa menyebar tuh akan ada yang pemimpin kualitasnya bagus nih, berkompeten tapi bukan muslim gitu. Dan orang-orang kan dari situ kayak wah kita ini mayoritas muslim. Ya itu mesti yang non muslim kan mesti kayak tahu itu kan orang muslim mesti jelas nih kayak milihnya yang muslim gitu kan. Nah dari situ muncullah sendirian gitu kan kayak ini bukan golonganku gitulah. Kayak gitu menurut Devan kayak cara menanggapi orang-orang seperti itu kayak bagaimana gitu. Kayak apa ya? Harusnya dijawab seperti apa gitu. Biar masuk ke mereka gitu. Antara pemimpin muslim dan pemimpin kafir non muslim. Ya, non muslim. Nah. Ya sebenarnya ya itu kembali lagi gini. Apalagi terutama di Indonesia kita nggak pernah bingung juga sih sebenarnya. Indonesia itu kan negara mayoritas muslim, tapi dibilang negara bukan maju mundur gitu ketika menerapkan muslim pemimpin nilai-nilai Islam gitu kan. Kalau dalam sudut pandang saya gini, seorang pemimpin itu bukan hanya dilihat dari segi seberapa jauh dia membangun. Tapi seorang pemimpin itu juga harus pertama dia menjadi representasi masyarakat. Kalau misalkan dia non muslim ya, oke, dia mungkin lebih berilmu dalam beberapa hal gitu. Tetapi dia tidak akan pernah bisa sama ilmunya dengan Islam. Dan kedua, inilah karakteristik masyarakat kapitalis, yaitu mengagung-agungkan harta. Padahal Islam itu bukanlah berfokus pada harta sebagai atau infrastruktur atau gaji dan lain sebagainya sebagai acuan bagaimana masyarakat itu bahagia. Coba kalau teman-teman cari dicari di internet negara paling bahagia di Asia. Itu adalah negara yang bernama Bhutan. Negara Bhutan itu dia negara yang kecil, tapi dia ganti tuh. Dia ganti parameter kebahagiaannya bukan dengan GDP per kapita, tapi dengan indeks kebahagiaan. Nah itu. Jadi menurut saya masyarakat yang kapitalis, walaupun pemimpin itu bisa membangun segala macam, tapi dia tidak akan bisa membangun jiwa umat muslim. Dia tidak akan bisa membangun identitas umat muslim. Sebuah masyarakat yang sehat itu bukanlah masyarakat yang gini. Ini ada kontradiksi juga ya di dalam. Saya melihat Islam itu dikapitalisasi. Artinya apa? Sebuah masyarakat ketika kita bisa berzakat banyak, artinya ada ketimpangan yang tinggi, bukan? Masyarakat yang sehat adalah kalau kita mau masa Islam yang paling saya soroti adalah masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di sini tidak ada masyarakat yang bisa dizakatin karena menyebar harta segala macam, semua orang bisa mendapatkan kemaslahatan yang sama.
Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya adalah bagaimana menanggapinya, ini yang harus ditanggapi orang lainnya atau pemimpinnya? Orang lainnya sih, biar terjelaskan gini, gitu. ya tentu kita kalau misalkan bilang kita sudah punya sistem, kita maka harus taati hukum yang ada. Kan seorang muslim juga harus diwajibkan untuk mentaati hukum yang berlaku di pemerintahan tersebut gitu ya. Tentu kita kalau personal choice balik lagi, maka kita harus kembali ke nilai-nilai kita. Jadi kita harus menurunkan pilihan kita bukan berdasarkan alasan, tetapi berdasarkan nilai yang kita anut. Moralitas kita harus muncul dari nilai-nilai Islam kita, bukan dari oh di si A punya, kita nggak punya, maka itu menjadi moralitas baru kita. Itu kan yang terjadi hari ini. Seseorang yang punya follower banyak, misalkan dia bisa merubah moralitas masyarakat dengan sekali tweet atau Instagram. Nah, itulah berbahayanya masyarakat sekarang, dan pentingnya bagi kita semua untuk membentuk sebuah komunitas, dan kemudian kita bisa menyodorkan pemimpin yang intelektual, yang sesuai berkompetensi, dan terutama menjunjung tinggi dan tegakkan Islam. Kalau dari pandangan saya seperti itu. Kalau yang untuk orang lain ya udah, maksudnya kita taati aturan mainnya. Oke, ya. Ya, tinggal 1 menit lagi sih waktu sesi tanya jawab. Mungkin itu terakhir sih, nggak ada. Kita langsung aja berikutnya. Sesi tanya jawab kita tutup. Lanjut ke kita dokumentasi. Mungkin teman-teman yang ingin, oh ya sebelum itu saya ingin menampilkan ini. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau infak, nah bisa lihat di sini. Ini di PayPal ini bisa dilihat PayPal atau lewat IBAN. Ya langsung aja sih ke dokumentasi. Bagi teman-teman yang ingin yang bersedia menyalakan video, bisa dinyalakan buat dokumentasi. Sudah siap? 1, 2, 3. Ya, udah. Ya, terima kasih. Terima kasih Akhi Devan, teman-teman semuanya yang telah meramaikan pengajian bulanan Mikael. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.